Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Fajar Alfianto dengan NIM 2321217176 kelas 2 HKI. Sedikit saya akan menjelaskan tentang Sadu Azariyah. Yang pertama yaitu pengertian Sadu Azariyah. Apa itu Sadu Azariyah? Sadu Azariyah sendiri secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu sadu yang artinya menutup dan menghalangi, dan kemudian Azariyah yang berarti jalan, wasilah, atau perantara. Dari pengertian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Sadu Azariyah merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan, yang dimana di awalnya diperbolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Kemudian ada pengertian dari Sadu Azariyah menurut ulama ahli usul fikih, yaitu yang pertama, mana'a kullu ma yatawassallu bihi ila syai'il mamnu'il mustamili ala mafsadati au mudarrati, yaitu mencegah segala sesuatu perkataan atau perbuatan yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah atau dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya. Kemudian menurut Al-Syatibi, Sadu Azariyah yaitu atawasolu bima huwa maslahatu ila mafsadati, yaitu melaksanakan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan atau kemafsadatan. Contoh dari Sadu Azariyah yaitu, sebagai contoh, ada seseorang yang telah memenuhi kewajiban zakatnya, namun belum 1 tahun berlalu, ia memberikan harta tersebut sebagai hibah kepada anaknya, sehingga ia tidak lagi terikat untuk membayar zakat. Dasar hukum Sadu Azariyah. Yang pertama, Al-Quran. Surat An-Nur ayat 31, wala yadribna biarjulihinna liyu'lama ma yuflina min zinatihinna wa tubu ilal lahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, yang artinya, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hei orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Yang kedua, As-Sunnah. Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata, qala ya Rasulullahi ara'aita in lakitu rajula minal kufari faqatalani fadoroba ihda yadayya bisayfi faqata'aha summa ladaminnayi bisajarati faqala aslamtu lilhi afa'tuluhu la rasulallahi ba'da an qalaha qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taqtuluhu qala fakultu ya Rasulullahi innahu qad qada'a yadai summa qala dalika
ba'da an qata'aha afa aqtuluhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqtuluhu fa in fataltahu bimanzilatika qabla an yaqulu kalimatuhul lati qala, yang artinya, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang kaum kafir, lantas dia memerangi aku, lalu dia memotong salah satu tanganku sehingga benar-benar berhasil meninggalnya, dan setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari aku berkata, aku telah menyatakan keislaman. Setelah berhasil memotongnya, apakah aku boleh membunuhnya? Kemudian Rasulullah bersabda, janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap membunuhnya, maka sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya. Sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucap kalimat yang dilafazkan tersebut. Kemudian yang terakhir, kaidah fikih. Darul masfasidi muqaddamu alal jalbil masalih, yaitu artinya menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Aplikasi Sado Az-Zariyah. Yang pertama dilihat dari bentuknya. A. Sesuatu yang jika dilakukan biasanya akan terbawa pada yang terlarang. Yang B. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang. Yang C. Sesuatu yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinan untuk terbawa yang pada yang terlarang dan yang tidak terlarang. Yang kedua, dilihat dari akibat atau dampak yang ditimbulkan. Ibnu Qayyim membaginya menjadi 4, yaitu yang pertama, perbuatan yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan, seperti meminum khamar yang merusak akal dan zina yang merusak. Yang B, perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan yang buruk yang merusak, seperti nikah, mu'al, atau transaksi jual beli yang mengantarkan pada riba. Kemudian yang C, perbuatan yang semula ditentukan untuk yang mubah atau ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti mencaci sembahan agama lain. Dan yang terakhir, perbuatan yang semula ditentukan untuk mubah namun terkadang membawa kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Kemudian yang ketiga, dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Di antaranya yaitu perbuatan yang membawa kerusakan yang pasti, misalnya. Kemudian yang ketiga, dilihat dari kerusakan yang ditimbulkan. Abu Ishaq Al-Shatibi membaginya dalam 4 macam. Di antaranya yaitu yang pertama, perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti, misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam. Yang B, perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemasfadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan. Yang C, perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan, misalnya menjual senjata pada musuh. Yang D, perbuatan pada dasarnya boleh dilakukan, tetapi karena mengandung kemaslahatan, misalnya bai al-ajal, jual beli dengan harga yang lebih tinggi
dari harga asal karena tidak kontan. Yang terakhir, kedudukan Sadu Azariyah di dalam hukum Islam. Abu Zahrah mengatakan bahwa dalam metodologi hukum Islam, Imam Malik sering menggunakan konsep Sadu Azariyah sebagai salah satu pertimbangan utamanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.